Kiai Haji Asep Saifuddin Halim, ulama sepuh yang ditakuti Baklawi Yaman, kaum keturunan palsu Rasulullah, jika menduduki posisi Rais Am, pimpinan tertinggi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan keadaan Bal'am, walau syi'na la rafa'nahu bihi. Kalau aku Allah berkehendak, udah jangan bingung orang biasa, udah jangan bingung orang biasa, jangan bingung orang biasa, jangan bingung, ini Habib Hussein lain. Muktamar Nahdlatul Ulama yang akan digelar pasca terjadinya perselisihan besar antara Ketua Umum dengan Rais Am sepertinya telah menjelma menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu oleh warga Nahdiyin seantero Nusantara. Penyebabnya tentu saja bukan karena sekedar menyambut euforia seremoni 5 tahunan semata, melainkan karena ada semacam kegelisahan dari warga Nahdiyin akar rumput yang sudah menumpuk terlalu lama menyaksikan organisasi yang mereka cintai dipimpin oleh beberapa sosok manusia yang sama sekali tidak mencerminkan wajah-wajah arif dan bijaksana. Konflik horizontal di akar rumput mengenai keabsahan nasab kaum Habib sebagai keturunan Rasulullah yang sebenarnya bisa diselesaikan dalam ranah ilmiah terus dibiarkan menggelinding tanpa ada ujungnya. Bahkan yang lebih parah, mereka malah menunjukkan sikap berpihak terhadap satu kelompok tanpa bisa menjelaskan dasarnya, menentang dalil ilmiah dan lebih memilih untuk bertaklid buta dalam hal keberpihakannya. Karena itulah, muktamar yang akan datang diharapkan bisa menjadi palu godam penentu arah, bisa mengembalikan marwah NU sesuai dengan namanya, yakni kebangkitan ulama. Kebangkitan ulama dalam arti yang sesungguhnya yaitu kebangkitan orang yang berilmu, bukan kebangkitan orang yang bertaklid buta. Kerinduan warga Nahdiyin terhadap sosok yang benar-benar ulama sebagai pimpinan Jam'iyah Nahdlatul Ulama itulah yang membuat warga NU sangat antusias menyambut muktamar dengan penuh gegap gempita. Dan tentu saja juga menjadi peristiwa yang sangat mendebarkan bagi kaum Habib dan juga para sukibinnya. Beberapa calon kuat yang ternyata bukan pro Baklawi Yaman tentu saja menjadi penyebab utama mengapa mereka sangat ketar-ketir menghadapi muktamar yang akan datang. Karena selain nama-nama besar seperti Abuya Muhtadi Banten, Kiai Haji Said Akil Siroj, dan Kiai Haji Marzuki Mustamar, ada satu lagi nama seorang ulama yang sangat ditakuti oleh golongan Baklawi Yaman jika naik di pucuk pimpinan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Beliau adalah Kiai Haji Asep Saifuddin Halim, putra dari salah satu pendiri NU, seorang ulama besar yang pernah direndahkan di muka umum oleh Taufik As-Segaf, Ketua Robitoh Alawiyah dalam sebuah acara. Berita ini pernah viral setahun yang lalu setelah Bangsa Online mengangkatnya dalam satu berita. Penulis biografi Mbah Yai Asep Saifuddin yang juga santri beliau Muhammad Mas'ud Adnan pun membenarkan kejadian tersebut meski tidak menyebut nama si Baklawi penghina dan hanya menyebut kota asalnya saja, meskipun akhirnya kita berhasil menemukan jejak digitalnya. Bahkan ketinggian ilmu Bal'am bin Ba'ura itu mencapai ma'rifatullah, ma'rifah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan keadaan Bal'am, walau syi'na la rafa'nahu bihi. Kalau aku Allah berkehendak, udah jangan bingung orang biasa, udah jangan bingung orang biasa, jangan bingung orang biasa, jangan bingung, ini Habib Hussein lain, biar kasih jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berbahagia sekali di mana kita bisa bertemu dengan habaib pada kesempatan ini. Saya senang sekali karena saya bisa melihat, bisa bertemu dengan sahabat saya Habib Taufik. Saya senang sekali karena saya bisa mendengarkan ceramah beliau. Kiai Haji Asep Saifuddin Khalim bukanlah orang sembarangan bagi warga Nahdlatul Ulama. Beliau adalah putra dari salah satu pendiri NU sekaligus pahlawan nasional Kiai Haji Abdul Khalim. Memiliki 2 pesantren besar di Mojokerto dan Surabaya. Santrinya mencapai 30.000 orang yang alumninya tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dikenal sebagai kiai karismatik yang sangat dihormati warga Nahdlatul Ulama, namun sangat direndahkan oleh Taufik Assegaf, kepalanya kaum Habib dalam sebuah acara. Akibatnya, ketika nama Mbah Yai Asep Saifuddin muncul sebagai kandidat kuat sebagai Rais Am pengurus besar Nahdlatul Ulama, para Baklawi dan golongan Sukibin pun panik luar biasa. Kecemasan itu semakin berlipat karena Mbah Yai Asep Saifuddin bukan tipe ulama yang bisa tunduk terhadap kearoganan PBNU pimpinan Miftahul Akhyar. Beliau pernah berdiri lantang mengkritik PBNU ketika para elit pimpinannya dinilai telah bertindak zolim terhadap cucu pahlawan nasional Mbah Abbas Buntet dengan melarang pengurus NU terlibat dalam organisasi bentukannya, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Sebab orang-orang PWI-LS bukanlah orang luar, mereka semua adalah anak-anak kandung dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sikap Mbah Yai Asep tentu saja meninggalkan trauma yang begitu mendalam bagi kaum Habib dan para sukibinnya, sehingga wajar jika hari ini golongan mereka merasa gelisah bahkan cenderung panik luar biasa jika nantinya beliau menduduki posisi pimpinan tertinggi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Bukan tanpa alasan, mengapa kaum Habib dan para sukibin terlihat gelisah membayangkan Mbah Yai Asep yang kelak akan menjadi Rais Am. Dakwah beliau yang konsen di bidang pengembangan pendidikan warga NU dengan membuka pintu lebar-lebar bagi keilmuan modern, tentu saja itu bisa membuka jalan bagi bangkitnya ilmu pengetahuan berbasis sains dan ilmiah dalam tubuh Jam'iyah Nahdlatul Ulama, sehingga disinilah letak ancaman sesungguhnya. Kebangkitan ilmu pengetahuan berbasis sains dan pendekatan ilmiah jika menguat dalam pemikiran para santri Nahdlatul Ulama, warga NU mulai terbiasa berpikir kritis, menguji dalil dengan realitas, menimbang kebenaran dengan nalar dan logika. Maka otoritas yang selama ini berdiri di atas dogma akan kehilangan pijakannya, sehingga bisa meruntuhkan budaya husnuzon tanpa verifikasi dan budaya taklid buta tanpa adanya ruang kritis untuk bertanya. Atas dasar itulah, kekhawatiran kaum Habib dan para sukibin terhadap Mbah Yai Asep sesungguhnya bukan tentang siapa dirinya, melainkan soal apa yang beliau perjuangkan dalam dakwahnya. Jika pendidikan berbasis metodologi sains dan ilmiah digaungkan seandainya beliau menjadi pimpinan tertinggi Jam'iyah Nahdlatul Ulama, maka bukan tidak mungkin persoalan nasab kaum Habib yang selama ini membelah warga Nahdiyin juga akan dibawa ke arah sana, supaya warga NU bisa melihat dengan jelas apakah nasab kaum Habib itu benar-benar terbukti sebagai keturunan Rasulullah, ataukah cuma sekedar klaim berdasarkan taklid buta terhadap fatwa ulama, yang ulama itu pun sama sekali tidak pernah menelusuri tentang kebenarannya.